Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Sukses Muda Official. Sebelum kita lanjut di obrolan kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya supaya apabila ada video yang terbaru dari kami, kalian akan tahu. Terima kasih. Halo semuanya. Banyak dari kita berpikir bahwa hanya dengan punya lebih banyak uang akan secara ajaib memperbaiki masalah keuangan kita. Tapi aku mau bilang sebenarnya nggak sesederhana itu. Kunci buat kesejahteraan keuangan bukan cuma soal nambah penghasilan, tapi juga gimana kita mengelola uang yang udah ada dan gimana kita memakai itu buat mencapai tujuan keuangan kita di masa depan. Ini namanya literasi keuangan. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya meningkatkan kemampuan keuangan pribadi dan jadi lebih pintar soal duit, stay tune karena kita bakal bahas semua hal penting yang perlu kalian ketahui. Oke? Nah, tapi apa sih sebenarnya literasi keuangan itu dan kenapa penting buat kalian sebagai individu? Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menganalisis situasi keuangan kita agar bisa membuat keputusan sehari-hari yang cerdas tentang pendapatan kita. Ini membantu kita membuat rencana keuangan yang kuat untuk masa depan. Menghemat uang, menghindari utang, dan menghindari resiko-resiko keuangan yang nyebelin dan gak perlu. Nah, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, bagaimana sih caranya aku tahu kalau aku udah punya literasi keuangan yang cukup baik atau masih belum? Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian tanda-tanda seseorang yang punya pengetahuan keuangan yang udah cukup baik dan luas. Jadi simak baik-baik petunjuk-petunjuk ini buat ngeliat sejauh mana kamu punya literasi keuangan. Oke? Tanda yang ke-10. Kamu menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Gini, mencapai keamanan finansial tuh kan nggak bisa instan ya, dan sulit buat maju tanpa ada tujuan yang jelas. Ini termasuk tujuan jangka pendek, kayak ngebangun dana darurat, tujuan menengah kayak nabung buat DP rumah atau mobil, dan tujuan jangka panjang kayak pensiun dan pendidikan. Makanya orang-orang yang paham betul soal keuangan, punya tujuan-tujuan spesifik dan bisa dicapai buat diri mereka sendiri. Punya rencana keuangan tuh ibaratnya kayak punya peta jalan buat mencapai tujuan-tujuan penting itu. Ini bikin kalian tetap on track dan berkomitmen buat mewujudkan impian-impian kalian. Dan kalian gak cuma menetapkannya terus cuek aja udah. Gitu. Kalian benar-benar tulis tujuan-tujuan kalian beserta langkah-langkah yang akan kalian ambil buat mencapai masing-masing tujuan. Tapi nggak cuma sampai situ aja. Secara rutin kalian selalu ngecek, meresapi, dan mengevaluasi kemajuannya. Poinnya adalah meskipun nggak semua aspek keuangan bisa diubah, masih banyak hal yang bisa kalian lakuin buat bikin situasi keuangan kalian jadi lebih baik. Kalau kalian sempetin sejenak sekali atau 2 kali setahun buat ngecek perkembangan dan fokus lagi pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan, kalian bakal lihat-lihat diri kalian sendiri melangkah menuju tujuan-tujuan itu dengan cepat. Lanjut, tanda yang ke-9, selalu mengatur keuangan dengan budget. Kadang-kadang, membedakan antara apa yang benar-benar dibutuhin dan apa yang hanya menjadi keinginan itu bisa sangat sulit. Gak peduli seberapa keras kalian mencoba untuk menghemat. Biaya hidup tuh entah kenapa selalu punya cara buat ngelempar masalah yang bisa membuat hidup kita sulit dan membuat kita susah menahan diri untuk belanja. Tapi gini, kalau kalian paham soal keuangan, kalian bisa membedakan antara apa yang benar-benar kalian butuhin dan apa yang hanya menjadi keinginan. Selang itu, kalian juga bakal tahu bahwa memiliki budget yang solid itu adalah kunci untuk menjadi pembelanja yang lebih bijak. Jadi kalian bakal buat budget setiap bulan dan berkomitmen untuk mematuhi budget itu dengan ketat. Dengan begitu, kalian akan selalu tahu prioritas kalian dan punya kendali atas uang kalian. Percaya deh, kebiasaan sederhana ini bisa menyelamatkan kalian dari banyak masalah keuangan di masa depan. Tanpa budget atau anggaran, sangat mudah untuk menghabiskan uang kalian tanpa berpikir 2 kali. Bener nggak? Dan pada akhir bulan, kalian mungkin akan menyadari kalau kalian hanya punya sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali uang yang diarahkan ke tujuan keuangan kalian. Dalam beberapa kasus, kalian bahkan mungkin bakal ngabisin lebih dari yang kalian hasilkan, yang seringkali berakhir jadi utang yang buruk dan suku bunga yang melambung tinggi. Jadi, jangan tunda-tunda lagi. Mulailah kebiasaan mengatur anggaran atau budget sekarang. Tanda yang ke-8. Sering menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung, baik untuk pensiun, keadaan darurat, dana pendidikan, investasi, jalan-jalan, atau pembelian besar lainnya. Orang-orang yang paham cara mengelola uang, tahu betul pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menabung. Menabung adalah salah satu aspek paling penting dari literasi keuangan.
Karena ini ngasih kita kebebasan dan keamanan keuangan. Selain itu, seperti jaring pengaman yang bisa menangkap kalian ketika ada keadaan-keadaan mendesak yang muncul. Seperti misalnya kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam berinvestasi, biaya pemakaman, perbaikan rumah, pemeliharaan mobil, keadaan darurat medis, tanggung jawab keluarga, dan banyak lagi. Dengan bantuan tabungan yang direncanakan dengan baik, kalian bisa menghadapi momen-momen sulit ini tanpa harus pinjam uang atau menumpuk utang di kartu kredit yang bunganya tinggi, atau bahkan pinjol. Dan itu berarti kalian bisa tetap bebas dari utang, melunasi pinjaman kalian dengan lebih cepat. Kalau kalian tahu, kamu punya dana sebatas apa untuk mengeluarkannya, kamu juga jadi lebih percaya diri saat berbelanja dan menjalani hidup sesuai impian kalian. Selain itu, dalam hal menabung, orang-orang yang paham literasi keuangan tahu untuk nggak mencampur adukan dana mereka. Sebaliknya, mereka punya akun yang terpisah-pisah untuk setiap tujuan. Dengan cara kayak gini, nggak ada tuh yang namanya risiko mengambil uang yang udah kalian siapin untuk tujuan tertentu. Dan selalu ingat, untuk berhasil menabung, kalian harus bekerja dengan anggaran atau budget tadi. Ini membantu kalian menentukan jumlah uang yang akan dialokasikan ke berbagai akun kalian. Dan masih soal menabung ya, menabung tuh membutuhkan disiplin dan sejumlah pengorbanan tertentu. Jadi kalian perlu mengembangkan sifat-sifat ini kalau pengen berhasil dalam hal menabung. Next, tanda yang ketujuh, kamu selalu update dengan berita keuangan. Ketahu nggak sih, menjadi bertanggung jawab secara finansial itu juga berarti harus tetap update dengan semua berita keuangan terbaru. Ini penting banget, terutama kalau kalian punya portofolio investasi. Memiliki informasi yang tepat bisa membantu kalian menentukan langkah selanjutnya dan membuat keputusan investasi yang cerdas. Contohnya, misalnya kalian lagi mikir buat beli lebih banyak saham. Mengetahui berita keuangan terbaru tentang pasar saham bisa membantu kalian memutuskan di mana kalian harus berinvestasi atau di mana yang harus kalian hindari. Sekarang ini gampang banget nyari semua informasi keuangan yang menarik. Ada banyak situs web, jurnal, majalah, dan surat kabar juga yang meliput dunia keuangan secara mendalam. Tapi hati-hati ya, nggak perlu baca semua yang kalian temuin. Dengan begitu banyak informasi yang tersedia, mudah banget terjebak dalam dunia keuangan daripada benar-benar berinvestasi. Maksudnya adalah kalian menjadi bingung ngikutin informasi yang mana. Nah, jadi buat ngebantu kalian, ini ada beberapa sumber yang bisa kalian gunain. Ada The Wall Street Journal dan Investors Biz Daily. Itu oke banget buat analisis yang mendalam. Terus ada juga Market Watch dan Bloomberg. Keren banget buat berita-berita terkini dan data saham. Dan jangan lupa cek situs bursa kayak Bursa Efek New York sama Nasdaq. Lanjut, tanda yang keenam, mengelola utang dengan bijak. Banyak orang kesulitan mencapai tujuan keuangan mereka karena terjerat utang. Utang dengan bunga tinggi dari kartu kredit atau pinjaman-pinjaman kayak pinjol bisa benar-benar merusak keuangan kalian. Bahkan utang-utang yang kayak pay later, itu juga sebenarnya nggak terlalu bagus kalau dipelihara untuk jangka panjang. Tapi jangan salah paham dulu, nggak semua utang itu buruk. Kadang-kadang kita butuh utang untuk pembelian yang besar. Misalnya kayak buat beli mobil atau rumah. Nah, tantangan sebenarnya adalah mengelola utang tersebut. Orang yang paham soal keuangan, tahu bagaimana mengatasi pinjaman dengan bijak dan cerdas. Mereka bayar tagihan utang tepat waktu yang bisa menghemat banyak uang dari bunga. Selain itu, karena selalu punya anggaran, mudah bagi mereka, orang-orang yang paham tentang keuangan ini, untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk melunasi utang. Kalau kalian merasa benar-benar bingung tentang mengelola utang kalian, oke, ini udah waktunya buat belajar. Cari tahu pendekatan terbaik untuk menangani utang kalian, seperti tagihan mana yang harus diutamain, dan bagaimana mencapainya. Memang lunasin utang bisa bikin kita ngerasa down, terutama karena proses itu bisa memakan waktu dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Tapi menguasai dasar-dasar manajemen utang dan mengembangkan strategi yang tepat, bisa berdampak besar pada sikap kalian terhadap utang dan kemajuan kalian dalam melunasinya. Jadi stay positif dan teruskan perjuangan kalian dalam mengelola utang ya. Oke, next. Yang kelima, paham dan mengerti soal pajak. Urusan pajak nih bisa bikin kepala kita pusing. Tapi karena pajak merupakan salah satu pengeluaran terbesar dari kebanyakan rumah tangga, sangat penting untuk menyisihkan waktu yang cukup agar kalian bisa mengerti. Nggak ada yang bisa lepas dari pajak, kita semua pasti kena pajak. Tapi memahami cara kerjanya sebenarnya bisa membantu kalian membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan memaksimalkan pendapatan bersih kalian. Orang-orang yang paham finansial mengerti tuh seluk-beluk perencanaan pajak. Sebagai hasilnya, mereka bisa menilai situasi keuangan mereka dan bikin rencana pajak yang efektif dengan strategi penggunaan keringanan pajak dan kredit pajak
untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Nah, sekarang nggak tahu caranya ngurus pajak tuh bisa punya konsekuensi yang serius. Misalnya nih, kalau kalian kurang bayar bisa ngerugiin keuangan kalian saat harus menyediakan dana ekstra untuk menutupi pajak kalian. Misalnya, kalau kurang bayar ini bisa merugikan keuangan kalian saat harus menyediakan dana ekstra untuk menutupi pajak. Di sisi lain, membayar pajak terlalu banyak juga bisa bikin aliran kas kalian itu kacau. Jadi penting banget untuk belajar dasar-dasar perpajakan. Tapi kalau kalian ngerasa pajak terlalu rumit, ada opsi lain untuk misalnya kalian ngontrak profesional pajak atau akuntan untuk bantu kalian. Tapi kalau kalian mau menghabiskan waktu untuk belajar cara melakukannya sendiri, kalian nggak perlu ngeluarin duit ekstra buat orang lain menangani itu buat kalian. Oke, tanda yang keempat, punya banyak sumber penghasilan. Orang yang paham finansial nggak cuma bergantung pada satu sumber penghasilan nih. Mereka tahu bahwa memiliki berbagai sumber penghasilan adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan dan menjamin masa depan finansial mereka. Jujur aja deh, zaman sekarang cuma punya satu pekerjaan itu bisa cukup berisiko dan gak menentu juga. Amit-amit aja sih, tapi kalian kan gak pernah tahu kapan bisa kena PHK atau digantikan oleh alat kecerdasan kayak AI yang canggih. Tapi kalau kalian punya banyak sumber pendapatan, kalian punya jaring pengaman. Dengan kata lain, kalian punya rencana cadangan jika satu sumber kering, yang berarti kalian akan memiliki lebih banyak vinual dan bisa terus berinvestasi. Selain itu, punya sumber penghasilan tambahan, gak cuma membuat tabungan kalian bertambah, tapi juga membantu kalian melunasi utang-utang yang mungkin kalian punya, membuat beban finansial kalian jadi jauh lebih ringan. Jadi cobalah untuk mulai mencari cara-cara alternatif dalam menghasilkan uang, selain dari pekerjaan utama kalian tentunya. Di masa depan, kalian akan berterima kasih tuh sama diri kalian sendiri yang berjuang menambah penghasilan kalian. Tanda yang ketiga, memahami skor kredit kalian. Skor kredit sangat menunjukkan seberapa baik keadaan keuangan kalian, jadi penting banget buat kalian paham tentang ini. Skor kredit yang bagus sangat penting untuk kesehatan dan kesuksesan keuangan kalian karena membuat kalian lebih mudah mendapatkan pinjaman dan persyaratan yang lebih baik, seperti suku bunga yang lebih rendah dan biaya yang lebih sedikit. Orang-orang yang paham literasi keuangan selalu ngecek dan tahu skor kredit mereka, sehingga mudah untuk memperbaikinya atau menjaganya. Mengetahui skor kredit juga memberi mereka pemahaman tentang faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhinya, dan area mana yang perlu diperbaiki. Dengan informasi ini, mereka bisa mengembangkan rencana untuk membantu mereka mencapai skor kredit yang lebih baik. Kalian juga bisa ngelakuin hal ini kalau kalian pengen membangun track record kredit yang baik, dan menjaga itu, kalian harus membayar tepat waktu, menjaga saldo kredit kalian tepat rendah, dan hindari kredit baru kecuali jika kalian membutuhkan. Rutin cek skor kredit kalian untuk melihat bagaimana tindakan-tindakan kalian mempengaruhi skor tersebut, dan tinjau laporan kredit kalian itu untuk menangkap segala ketidaknormalan yang mungkin mempengaruhi skor kredit itu. Oke, next, tanda yang kedua, berusaha mencegah pencurian identitas. Dengan begitu banyak aktivitas online saat ini, pencurian identitas tuh menjadi kekhawatiran yang real gitu ya. Ini bisa merusak hidup dan keuangan kalian dalam berbagai cara. Meskipun beberapa bentuk pencurian identitas tuh mudah diperbaiki, tapi ada juga yang enggak kan? Sebagai contoh, jika ada seseorang menggunakan kartu kredit kalian tanpa izin kalian, kalian hanya perlu melapor ke bank atau ke perusahaan kartu kredit kalian yang akan mengirim kartu baru dan menghapus tagihan yang nggak sah dari akun kalian. Tapi kalau ada seseorang yang mencuri informasi atau data pribadi kalian dan pakai itu untuk membuka akun kredit atas nama kalian atau mengajukan pengembalian pajak palsu atau klaim asuransi kesehatan, ini bisa memakan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk kembali normal. Itulah kenapa orang yang paham literasi keuangan selalu ambil tindakan pencegahan dasar untuk melindungi pribadi mereka. Mereka melakukan hal-hal seperti menjaga kartu kredit, kartu debit, dan informasi pribadi mereka dengan aman, menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN saat browsing di jaringan Wi-Fi publik. Terus juga waspada terhadap penipuan phishing, di mana penipu menyamar sebagai perusahaan yang legit untuk mencuri informasi kalian. Terus juga mengunci perangkat seluler atau handphone agar tidak dapat diakses oleh kriminal. Pakai kata sandi yang unik untuk akun online dan secara teratur memeriksa laporan kredit untuk mendeteksi kalau ada kecurangan sejak dini. Risiko dari pencurian identitas itu nggak main-main. Jadi lakukan apapun yang perlu kalian lakuin untuk menjaga informasi pribadi kalian tetap aman, oke? Dan yang terakhir, tanda yang pertama adalah kalian berinvestasi dengan bijak. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya keterampilan pengelolaan keuangan yang baik dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik daripada mereka yang nggak punya keterampilan tersebut. Ketika kamu paham betul tentang keuangan pribadi, kamu bisa lebih memahami berbagai jenis investasi yang ada. Ini membantu kamu mengeluarkan uang dengan bijak dan menyadari risiko yang terlibat, seperti misalnya volatilitas pasar dan potensi kerugian. Selain itu, kamu akan memiliki alat untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut, merancang rencana yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risikomu.
Terakhir, literasi keuangan memungkinkan kamu untuk mendiversifikasi portofolio investasimu dengan memilih aset yang sesuai dengan kebutuhan dan minat kamu. Dengan memahami seluk-beluk setiap jenis investasi, kalian bisa mengoptimalkan penggunaan uang kalian dan meningkatkan peluang kesuksesan kalian. Jangan lupa, simpulannya mereka yang paham finansial nggak cuma mereka yang bisa mengatasi keuangan dengan lebih percaya diri, tapi juga mereka bisa lebih siap menghadapi pasang surut keuangan yang datang dalam hidup mereka. Mereka tahu cara menghadapi masalah dan dapat mengatasi masalah itu secara langsung. Nah, kalau kalian ngerasa kurang dalam salah satu area yang udah aku bahas tadi, jangan biarin ketakutan atau pemikiran bahwa kalian cuma gak pandai dalam hal uang itu menghambat kalian ya. Ingat, kalian selalu bisa mengambil langkah kecil dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membantu kalian belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan kalian. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apalagi yang kamu butuhin seputar finansial. Jangan lupa kembali lagi ya di channel Sukses Muda Official. See you!